Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kesehatan lingkungan kerja di PT Indofood Sukses Makmur dengan dosen pengampu Ibu Raden Indah Nirta NPS STMSI dengan NIP 1977 0619 20801 2019. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu Dede Irawan, Dina Fitria Ramadhani, Genia Humaira Rizky, Noriana Apriani, Nur Hatimah, Sanusi Syahputra, Siti Misni. Adapun latar belakang, dalam proses produksi, sumber daya manusia merupakan unsur terpenting untuk mengendalikan proses produksi. Manusia berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia menjadi perencana pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggih. Karena itu, berbagai cara akan diusahakan dalam pengembangan kinerja dan meningkatkan taraf hidup manusia. Dalam bidang industri, Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat. Penggunaan teknologi pada era industrialisasi yang semakin canggih dan modern sangat dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk yang dapat bersaing di pasar dunia. Perkembangan teknologi yang semakin canggih akan mengakibatkan timbulnya resiko bahaya yang mungkin akan merugikan perusahaan maupun tenaga kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan tenaga kerja yang baik. Apabila banyak terjadi kecelakaan, maka tenaga kerja banyak yang menderita, angka absensi di perusahaan meningkat, hasil produksi menurun, dan biaya pengobatan semakin besar. Ini semua akan menimbulkan kerugian bagi tenaga kerja maupun perusahaan yang bersangkutan. Keselamatan dan kesehatan kerja penting diterapkan di setiap industri manapun. PT Indofood Sukses Makmur merupakan salah satu industri yang sangat memperhatikan persoalan keselamatan dan kesehatan kerja. Adanya sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan di PT Indofood Sukses Makmur diharapkan dapat memberikan pengaruh dalam berbagai aspek, salah satunya terhadap tenaga kerja agar dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman, serta jauh dari bahaya yang ditimbulkan dari pekerjaan yang dilakukan, baik itu sebelum kerja ataupun pada saat tenaga kerja sudah berhenti melakukan pekerjaan. Ada perumusan masalah dari pembahasan kami kali ini. Yang pertama, apa standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja? Kedua, sebutkan penyakit akibat kerja. Ketiga, apa saja standar kesehatan lingkungan kerja? Keempat, apa saja potensi bahaya di lingkungan industri? Kelima, bagaimana penerapan higien dan sanitasi di lingkungan kerja? Keenam, sebutkan bahan-bahan kimia yang ada di tempat kerja atau industri beserta fungsinya. Apa saja implikasi klinis akibat terpapar bahan kimia di lingkungan kerja? Kedelapan, apa saja jenis-jenis bahaya di tempat kerja? Kesembilan, bagaimana pengendalian bahaya di tempat kerja? Kesepuluh, bagaimana penerapan gizi di tempat kerja? Kesebelas, bagaimana ergonomis di lingkungan kerja? Yang kedua belas, apa saja jenis APD yang sering dipakai atau digunakan di tempat kerja? Menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja, dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja dan setiap orang selain pekerja yang berada di tempat kerja, agar selalu sehat, selamat, dan produktif, perlu dilakukan upaya kesehatan kerja secara terpadu dan menyeluruh sesuai regulasi yang berlaku. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019, kesehatan kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan. Penyelenggaraan kesehatan kerja mencakup berbagai upaya, salah satunya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Penyakit akibat kerja yang dapat ditimbulkan di PT Indofood CBK Sukses Makmur Tbk meliputi faktor penyebab, pengendalian, penjagaan, serta penanggulangannya.
Yang pertama ada faktor fisik, meliputi kebisingan, penerangan, tekanan panas, dan getaran. Tingkat kebisingan yang ada di PT Indofood berdasarkan data primer yang diperoleh yaitu sebesar 88,6 desibel, 87,6 desibel, dan 94,4 desibel. Yang artinya tingkat kebisingan yang ada telah melebihi baku mutu kebisingan yang berlaku, yaitu sebesar 85 desibel. Namun, para pekerja yang bekerja di PT Indofood menggunakan APD berupa airmove, sehingga kebisingan dan risiko penyakit kerja dapat dikurangi. Untuk sistem penerangan di PT Indofood, saat ini menggunakan penerangan alami seperti lampu TL dan penerangan buatan seperti jendela. Warna cat dinding yang digunakan adalah warna hijau. Hal ini bertujuan agar sinar yang masuk dapat dipantulkan ke seluruh ruangan dan memberikan kesan terang pada ruangan. Tekanan panas di PT Indofood berasal dari proses produksi. Dalam upaya mengurangi tekanan panas, perusahaan menyediakan air minum dalam galon agar pekerja dapat mengonsumsinya setiap saat. Membuat ventilasi alami selain ventilasi dari blower. Getaran yang di PT Indofood berasal dari mesin keruh. Untuk meminimalkan bahaya getaran digunakan pelindung alat vital atau spotter, dan juga pekerja diberikan makanan tambahan berupa susu. Dalam kedua ada faktor kimia, meliputi debu dan bahan-bahan kimia. Debu yang terdapat di PT Indofood CBK Sukses Makmur Tbk dapat bersumber dari pembongkaran tepung dari truk, gudang tepung, gudang batu bara, dan dari proses penuangan tepung ke dalam skru. Pencegahan yang dilakukan saat ini hanya pemberian APD seperti masker kepada pekerja. Bahan-bahan kimia yang digunakan pada industri ini tidak menggunakan bahan kimia yang relatif banyak pada proses pengolahannya. Dan yang terakhir ada faktor biologi, meliputi bakteri dan binatang penyebar bakteri. Bakteri yang terdapat di dalam makanan bersumber dari kontak langsung pekerja pada bahan-bahan makanan yang akan diolah. Oleh sebab itu, pekerja yang ada di PT Indofood CBK Sukses Makmur Tbk diwajibkan mencuci tangan dengan alkohol sebelum memasuki ruang produksi. Binatang penyebar penyakit yang ada di PT Indofood CBK Sukses Makmur Tbk seperti hewan pengarat dan tikus. Pencegahan dilakukan adalah karyawan diberikan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja yang baik. Selanjutnya ada kesehatan lingkungan kerja. Ada nilai ambang batas lingkungan kerja, indikator pajanan biologi atau IPB, dan standar baku mutu kesehatan lingkungan. Nilai ambang batas lingkungan kerja terdiri dari nilai ambang batas fisik dan nilai ambang batas kimia. Nilai ambang batas fisik terdiri dari iklim kerja, kebisingan, getaran, dan radiasi non-panggian. Sedangkan untuk nilai ambang batas kimia terdiri dari TWA atau Time Weight Average, adalah konsentrasi rata-rata tertimbang waktu di tempat kerja yang dapat diterima oleh hampir semua pekerja tanpa mengakibatkan gangguan kesehatan atau penyakit. Dalam pekerjaan sehari-hari, untuk waktu tidak melebihi 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Kemudian ada STEL atau Short Term Exposure Limit, adalah konsentrasi rata-rata tertinggi dalam waktu 15 menit yang diperkenankan dan tidak boleh 15 terjadi lebih dari 4 kali. Dengan periode antar pajanan minimal 60 menit selama pekerja melakukan pekerjaannya dalam 8 jam kerja per hari. Dan Kelling adalah konsentrasi bahan kimia di tempat kerja yang tidak boleh dilampaui selama jam kerja. Indikator pajanan biologi atau IPB merupakan nilai acuan konsentrasi bahan kimia yang terabsorpsi, hasil metabolisme bahan kimia yang terabsorpsi, atau efek yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut yang digunakan untuk mengevaluasi pajanan biologi dan potensi risiko kesehatan. Kemudian ada standar baku kesehatan lingkungan terdiri dari media lingkungan air, media lingkungan udara, dan media lingkungan tanah, media lingkungan pangan, sarana dan bangunan, dan vektor. Media lingkungan air terdiri dari air minum dan air untuk keperluan higienis dan sanitasi. Media lingkungan udara terdiri atas udara dalam ruangan dan udara ambien. Standar baku mutu media tanah yang berhubungan dengan kesehatan meliputi kualitas tanah dari aspek biologi, kimia, dan radioaktivitas.
Standar baku mutu biologi tanah meliputi angka telur cacing dan facial coliform yang mengidentifikasikan adanya pencemar tanah oleh tinja. Standar baku mutu kimia meliputi kimia anorganik yang terdiri dari 7 parameter, yaitu timah hitam, arsen, kadmium, krom, senyawa merkuri, boron, dan tembaga. Sedangkan parameter organik meliputi BAP, DDT, delderin, PCP, dioksin, dan dioksin like PCBS. Dan standar baku mutu radioaktivitas sebagai indikator pencemar radon media meliputi. Kemudian ada media lingkungan pangan, terdiri dari standar baku fisik, kimia, dan biologi. Standar baku fisik untuk media pangan di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ditandai dengan ruang penyimpanan harus dalam keadaan dingin dan tidak berfluktuasi. Adanya suhu dingin dapat mencegah bumbu menggumpal atau cake-in. Standar baku mutu biologi terdiri dari parameter wajib yang harus diperiksa untuk semua pangan siap saji dari berbagai kategori industri. Sedangkan parameter tambahan bakteri patogen hanya diwajibkan untuk industri besar saja. Standar baku mutu kimia di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengacu ke peraturan undang-undang mengenai pangan. Sarana dan bangunan meliputi standar baku mutu ruang kerja, sarana higieni dan sanitasi, serta sarana pembuangan limbah cair. Standar baku mutu ruang kerja industri bergantung pada luas lantai dan tinggi langit-langit bangunan, sehingga menghasilkan volume ruangan kerja minimal per orang sebesar 11 meter kubik. Standar baku mutu sarana higieni dan sanitasi. Sarana toilet untuk pekerja industri ditetapkan berdasarkan rasio yaitu perbandingan jumlah toilet dengan 20 jumlah pekerja. Rasio sarana toilet berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jika toilet digunakan oleh pekerja laki-laki, maka harus ada peterusan, paling banyak sepertiga dari jumlah toilet yang disediakan. Standar baku mutu limbah cair. Pengolahan limbah cair di PT Indofood telah mengikuti program penilaian peningkatan kinerja perusahaan atau PROPER yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan peringkat biru atau PROPER mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Faktor terdiri dari standar baku mutu vektor dan standar baku mutu binatang pembawa penyakit. Standar baku mutu vektor meliputi faktor malaria, Aedes aegypti, dan Solex XP. Standar baku mutu binatang pembawa penyakit meliputi SBM tikus, lalat, dan nipah. Potensi bahaya di lingkungan industri PT Indofood Sukses Makmur. 1. Faktor bahaya fisika. Faktor bahaya fisika terdiri dari kebisingan, getaran, tekanan udara, radiasi, pencahayaan, dan iklim kerja. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah pada area genset dengan potensi bahaya sebagian di antaranya yaitu tersengat listrik, pendengaran terganggu, dan kebakaran karena konsleting listrik. 2. Faktor bahaya kimia. Faktor bahaya kimia terdiri dari debu, gas, aerosol, cairan kimia atau lab, mudah meledak, mudah terbakar, mudah menyala, korosif, reaktif, radioaktif, dan partikulat. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah pada area laboratorium dengan potensi bahaya sebagian di antaranya yaitu ledakan bahan kimia, penyakit paru karena menghisap bahan kimia berbahaya, dan terkena pecahan tabung reaksi. 3. Faktor bahaya biologi. Faktor bahaya biologi adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas pekerja yang bersifat biologi, diakibatkan oleh makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan dan produknya, serta mikroorganisme yang dapat mengakibatkan PAK. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah beberapa jenis mikroba yang terdapat pada bahan pangan, seperti Salmonella sp, E. coli, kapang, khamir, dan mikroba patogen lainnya. Dalam batasan tertentu, apabila kondisi lingkungan memungkinkan, mikroba dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat, maka bahan pangan akan rusak karenanya. 4. Faktor bahaya ergonomi. Faktor ergonomi adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas pekerja, diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara fasilitas kerja
yang meliputi cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan beban angkat terhadap pekerja. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah pada area gudang barang jadi, di mana aktivitas pekerja yang masih dilakukan secara manual dengan postur kerja membungkuk yang menyebabkan keluhan dari anggota tubuh yang ketika bekerja mengurangi kenyamanan pekerja, yang mana hal ini akan berdampak pada performa dari pekerja karena pekerja cepat merasa lelah dan pegal serta nyeri pada sendi-sendi dan ototnya. 5. Faktor bahaya psikologi. Faktor bahaya psikologi meliputi tekanan kerja, konflik antar pekerja, ketidakjelasan peran, beban kerja berlebih yaitu kualitatif atau kuantitatif, dan stres kerja. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah pada pemeriksa mie instan. Pekerja checker adalah pekerja yang bertugas untuk memastikan bumbu ada di atas mie sebelum di-wrapping pada ban berjalan. Pekerja mengaku bahwa pekerjaan checker adalah pekerjaan yang monoton, sehingga terkadang pekerja cenderung sering hilang fokus karena sudah merasa overload, sehingga pekerja merasakan stres. Penerapan higien dan sanitasi. Higien industri adalah ilmu yang berupaya untuk mempelajari, mengevaluasi, dan mengontrol pengaruh-pengaruh dari lingkungan kerja industri yang menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, gangguan pada kesehatan, ancaman keselamatan, dan kenyamanan bekerja para pekerja tersebut. Penerapan higien dan sanitasi di lingkungan kerja PT Indofood Sukses Makmur telah menempatkan divisi-divisi tertentu untuk tanggung jawabnya, di antaranya yaitu 1. Bangunan tempat kerja oleh divisi Building Maintenance bertanggung jawab untuk memelihara bangunan, termasuk perbaikan kerusakan-kerusakan pada bangunan. 2. Fasilitas kebersihan oleh divisi General Affairs and Service bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan karyawan, mulai dari catering, seragam, perizinan pabrik, kantor, musola, kebersihan lingkungan pabrik, loker, toilet, dan fasilitas lainnya. 3. Untuk kebutuhan udara, perlu diperhatikan lagi pemasangan ventilasi dan penambahan blower di daerah steamer pada titik yang tidak terkena hembusan udara. 4. Tata laksana RT oleh divisi maintenance bertanggung jawab untuk memperbaiki dan membenahi alat dan mesin produksi apabila mengalami gangguan pada saat proses produksi berlangsung. Bahan-bahan kimia yang ada di tempat kerja atau industri beserta fungsinya. Bahan kimia atau zat kimia adalah suatu bentuk materi kimia yang terdiri dari komposisi kimia yang memiliki karakteristik konstan. Bahan-bahan kimia yang berada di tempat kerja atau industri secara umum digunakan sebagai bahan bakar dan pelarut pada produk yang akan diproduksi. PT Indofood Sukses Makmur dalam proses produksinya tidak terlepas pada penggunaan bahan kimia. Penggunaan bahan kimia tidak hanya digunakan pada pembuatan kemasan produk saja, namun terdapat pula di dalam makanan yang diolah. Sebagian di antaranya yaitu asam sorbat digunakan sebagai zat pengawet pada makanan kemasan, okel asetat digunakan untuk menimbulkan rasa dan aroma buah jeruk pada makanan dan minuman, dan lemak trans digunakan agar makanan yang akan diolah terasa lebih enak dan dapat juga berperan sebagai pengawet. Penggunaan bahan kimia ini berfungsi untuk mempengaruhi dan menambah cita rasa, warna, tekstur, serta penampilan dari olahan makanan itu sendiri. Penambahan bahan pengawet pada makanan dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya yaitu pencampuran, pencelupan, penyemprotan, pengasapan, dan pelapisan pada kemasan. Baik, selanjutnya ada implikasi klinis akibat terpapar bahan kimia. Menurut Harjanto dan kawan-kawan, bahan kimia baik secara paparan maupun yang masuk langsung ke dalam tubuh akan mengakibatkan keracunan akut atau keracunan kronis. Keracunan kronis diakibatkan oleh masuknya bahan kimia yang bersifat racun ke dalam tubuh dalam jumlah yang sedikit namun berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Sehingga apa akibatnya akan terasa setelah beberapa waktu tertentu, seperti itu. Nah, bahan kimia yang tergolong dalam kategori beracun adalah boraks dan logam berat. Selain bahan kimia yang apabila masuk ke dalam tubuh secara langsung akan bersifat racun, ada juga nih bahan kimia yang bersifat tidak beracun namun
akan menimbulkan permasalahan bagi kesehatan apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, bahan kimia yang dimaksud itu adalah lemak trans, MSG, dan akrilamida. Baik, nah, lemak trans yang terdapat di dalam makanan apabila dikonsumsi secara terus-menerus akan meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Nah, jadi kadar kolesterol yang tinggi dalam tubuh akan memicu timbulnya penyakit jantung. Kemudian selanjutnya ada MSG atau monosodium glutamat, merupakan zat yang digunakan untuk menguatkan rasa dan menimbulkan rasa gurih pada makanan. Penggunaan MSG pada makanan apabila dikonsumsi oleh orang yang sensitif akan menimbulkan rasa migrain dan asma. Namun, menurut data-data penelitian, MSG tidak akan menimbulkan dampak yang serius bagi kesehatan apabila dikonsumsi oleh orang normal secara kesehatan pada umumnya, seperti itu. Yang kemudian ada akrilamida, dihasilkan dari proses pemanasan makanan dalam suhu yang tinggi, baik melalui proses penggorengan, dipanggang, maupun dibakar. Nah, berdasarkan hasil penelitian, akrilamida dari proses pemanasan pada manusia tidak akan menimbulkan dampak berbahaya bagi kesehatan. Namun, dari penelitian yang sudah dilakukan, akrilamida pada hewan akan memicu timbulnya sel kanker, seperti itu. Kemudian, Agustina 2014 menjelaskan bahwa logam berat dengan yang tergolong dalam karakteristik berbahaya itu seperti timbal, merkuri, arsen, dan kadium. Nah, logam berat yang berasal dari makanan masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui mulut. Makanan yang mengandung logam berat diakibatkan oleh adanya kontaminasi dari peralatan masak, wadah makanan seperti minuman dan makanan kalengan. Kemudian ada juga tanaman yang digunakan sebagai bahan baku makanan, yang mana pada proses penanamannya itu diberikan pupuk atau pestisida yang mengandung logam berat, dan juga dapat berasal dari paparan asap pabrik, serta proses industri dan buangan limbah, seperti itu. Sedangkan untuk logam Pb masuk ke dalam tubuh manusia melalui sistem pemanasan makanan dan minuman. Logam timbal sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh. Logam timbal yang masuk ke dalam tubuh sebagian akan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, sebagian yang tersisa akan diakumulasikan di dalam ginjal, hati, kuku, jaringan lemak, dan rambut, kayak gitu. Kemudian, Ratnanini 2009 mengatakan boraks pada penggunaannya bersifat antiseptik, dapat membunuh kuman yang terdapat dalam kayu, awetan, dan kosmetik. Penggunaan bahan pengawet boraks dan formalin saat ini telah dilarang. Namun saat ini penggunaannya masih digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Makanan yang di dalamnya terkandung boraks apabila termakan akan menimbulkan gangguan kesehatan seperti gangguan sistem saraf, gangguan jantung, gangguan hati, kulit, gejala pendarahan pada lambung, gangguan stimulasi saraf pusat, dapat menimbulkan komplikasi pada otak, bahkan dapat menimbulkan kematian apabila makanan yang dikonsumsi mengandung boraks sebanyak 3-6 gram. Makanan yang mengandung formalin dapat dikenali dengan ciri-ciri yaitu tidak dihinggapi lalat. Apabila kandungan formalin terlalu banyak, maka makanan akan menjadi kaku dan gelembung gas akan muncul apabila dimasukkan ke dalam reagen. Formalin yang telah masuk ke dalam tubuh akan menimbulkan permasalahan kesehatan, diantaranya seperti iritasi pada lambung, akan meracuni tubuh, memicu alergi, penyebab kanker, menyebabkan perubahan fungsi pada sel atau mutagen, dan menyebabkan kegagalan peredaran darah yang berakibat kematian apabila kadar formalin yang terkandung terlalu tinggi, seperti itu. Kita next. Nah, ada jenis-jenis bahaya di tempat kerja, yaitu ada bahaya kimia, bahaya fisik, bahaya ergonomi, bahaya biologi, dan bahaya psikososial. Kita masuk ke bahaya kimia. Menurut Gunawan, bahaya kimia itu meliputi semua bentuk materi kimiawi. Bahan kimia ini dari segi bahayanya dapat dikelompokkan menjadi bahan kimia mudah terbakar dan meledak, bahan kimia yang reaktif terhadap air atau asam, kemudian bahan kimia korosif atau yang menimbulkan iritasi, bahan kimia beracun, dan juga bahan kimia karsinogen yang dapat menimbulkan kanker, dan terakhir ada bahan kimia oksidator yang memperhebat pembakaran. Bahan-bahan kimia ini
jika tidak ditangani secara baik akan menimbulkan insiden, penyakit, ataupun kerusakan lingkungan seperti itu. Kemudian ada bahaya fisik. Bahaya fisik atau fisis meliputi berbagai bentuk energi fisik seperti energi kinetik, panas, radiasi, nuklir, momentum, listrik mekanik, tekanan, dan gravitasi. Bahaya fisik ini jika tidak ditangani secara baik juga dapat menimbulkan terjadinya insiden, penyakit, kerusakan harta benda, ataupun kerusakan lingkungan seperti itu. Kemudian ada bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi itu apa? Bahaya ergonomi itu merupakan bahaya yang timbul karena alat kerja, lingkungan kerja, atau cara kerja yang dirancang tidak sesuai dengan kemampuan tubuh manusia secara fisik maupun kejiwaannya. Sebagai contoh, kursi yang dirancang tidak sesuai dengan struktur punggung manusia akan menyebabkan penyakit punggung. Kemudian ada juga contoh lain seperti penerangan yang dibuat berlebihan atau terlalu gelap bagi penglihatan mata manusia dapat menyebabkan sakit mata. Ada juga contoh lain seperti indikator di ruang kendali yang dirancang tidak selaras dengan kemampuan manusia dapat menimbulkan salah baca atau salah reaksi dari operatornya. Kemudian, salah satu bahaya ergonomi yang sering kali menyebabkan cedera adalah kesalahan mengangkat secara manual, baik di tempat kerja maupun di rumah seperti itu. Hal ini terjadi karena banyak kalangan muda mengangkat beban dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan pinggang. Akibatnya, saraf penggerak yang terletak secara aman di bagian tulang belakang akan terjepit atau putus. Hal ini mengakibatkan terjadinya kelumpuhan anggota tubuh bagian belakang sebelah bawah. Di samping itu, kesalahan mengangkat ini juga menyebabkan terlukanya bantalan di antara ruas tulang belakang yang keras, sehingga akan timbul rasa nyeri di punggung untuk jangka yang panjang, seperti itu. Kemudian ada bahaya biologi. Bahaya biologi adalah bahaya dalam bentuk makhluk hidup selain manusia yang dapat menimbulkan kerugian bagi manusia. Hal ini kita misalkan seperti nyamuk, harimau, ataupun virus. Makin kecil makhluk ini akan makin berbahaya. Biasanya manusia menang dalam menghadapi makhluk besar seperti ikan paus, gajah. Namun, manusia sering kalah ketika berhadapan dengan makhluk yang makin kecil seperti bakteri dan virus. Oleh karena itu, kebersihan merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan bahaya ini. Jika bahaya-bahaya ini terpapar kepada sasaran yang meliputi manusia, binatang, tumbuhan, organ dalam, atau bagaimanapun, meliputi daya tahan dan dalam sasarannya, kerusakan yang merugikan akan terjadi. Besarnya paparannya ini ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu dosis, lama waktu, dan kekerapan paparan yang sering terjadi, kayak gitu. Yang terakhir ada bahaya psikososial. Menurut Kemala 2018, bahaya psikososial di tempat kerja dapat didefinisikan sebagai aspek-aspek dari desain kerja, organisasi kerja, dan manajemen kerja, serta segala aspek yang berhubungan dengan lingkungan sosial kerja yang berpotensi dapat menyebabkan gangguan pada psikologi dan fisiologis kerja. Masalah psikososial merupakan masalah psikis atau kejiwaan yang timbul oleh akibat terjadinya perubahan sosial. Oleh karena itu, masalah atau bahaya psikososial dapat terjadi sebagai akibat atau dampak negatif dari adanya proses interaksi sosial seseorang yang buruk. Risiko kerja dan gangguan kesehatan tersebut dapat merugikan pekerja yang dapat mengakibatkan pekerja meninggal, keracunan, cacat, dan mengidap penyakit kronis sehingga tidak mampu lagi untuk bekerja. Untuk meminimalisasi terjadinya penyakit akibat kerja, maka perlu dilakukan identifikasi bahaya, di mana penyakit akibat kerja bisa disebabkan oleh perilaku pekerja dalam kondisi tempat kerja yang kurang baik. Bisa lihat di gambar ada lembar identifikasi bahaya fisik, kimia, biologi, dan psikologi seperti itu. Menurut Purwangono dan kawan-kawan 2020, potensi bahaya yang ada di PT Indofood Sukses Makmur dapat bersumber dari bahan kimia dan bahan bahaya fisiknya seperti itu. Potensi bahaya yang bersumber dari bahan kimia antara lain seperti kebakaran dan juga peledakan.
dari kebakaran, sumber potensi bahaya yang menyebabkan kebakaran dapat berasal dari korsleting listrik. Kemudian untuk ledakan, sumber potensi bahaya yang dapat menimbulkan terjadinya ledakan adalah kerja boiler yang menghasilkan suhu dan tekanan tinggi. Sedangkan bahaya yang bersumber dari bahaya fisik antara lain seperti terjatuh, terjepit, tertimpa, dan juga tertabrak dan lain-lain seperti itu. Misalnya saja seperti terjatuh bisa terjadi pada tenaga kerja bagian pemeliharaan tangki-tangki minyak dan tangki air karena pemeriksaan kondisi tangki dengan cara memanjat tangga tangki, tenaga kerja bagian sanitasi lingkungan saat bekerja di ketinggian, dan juga tenaga kerja bagian teknik saat pengelasan di tempat yang tinggi kayak gitu. Kalau misalnya kayak terjepit itu yang dapat menimbulkan bahaya terjepit itu misalnya pada bagian produksi dan juga gudang tepung dan juga gudang finish good kayak gitu. Kemudian juga tertimpa dalam penumpukan hasil produksi di gudang finish good, tenaga kerja berpotensi tertimpa oleh tumpukan box-box dari hasil produksi. Mungkin contoh terakhir adalah tertabrak. Dalam proses produksi tidak lepas juga dari kegiatan angkut-mengangkut untuk di PT Indofood gitu ya. Jadi menyediakan sarana berupa forklift, loader, dan lori, dan truk untuk kegiatan distribusi. Sarana ini berpotensi menimbulkan kecelakaan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di lingkungan perusahaan, yaitu tertabrak seperti itu. Pengendalian bahaya di tempat kerja. Menurut Rusdarwarti tahun 2009, PT Indofood Sukses Makmur telah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu yang pertama ada kebijakan terhadap K3, yang kedua kebijakan terhadap lingkungan, yang ketiga ada safety health and environment, yang keempat ada program-program K3, yang pertama ada training K3, penyuluhan K3, kampanye K3, dan yang terakhir ada pemasangan warning sign and safety sign. Penerapan gizi di tempat kerja. Menurut Rusdarwarti tahun 2009, gizi kerja adalah nutrisi atau bahan makanan yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi sesuai dengan berat bebannya masing-masing. Makanan adalah sumber energi tenaga kerja di tempat kerja. Maka di PT Indofood Sukses Makmur menyediakan fasilitas pelayanan makanan berupa kantin. Kantin berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kalori tenaga kerja dengan pengadaan makan dan menyediakan kantin bagi tenaga kerja. Yang kedua ada makanan, yang berupa tambahan makanan di PT Indofood Sukses Makmur diberikan kepada tenaga kerja dengan shift malam. Yang terakhir ada koperasi karyawan di PT Indofood Sukses Makmur dengan nama Koperasi Mitra Makmur dengan nomor SK 006-PAD-2-30-9-99. Koperasi karyawan menyediakan kebutuhan sembako, makanan ringan, dan minuman. Ergonomik lingkungan kerja. Menurut International Labour Organization, mendefinisikan ergonomik sebagai penerapan ilmu biologi manusia yang mana sejalan dengan ilmu rekayasa untuk mencapai penyesuaian bersama antara pekerjaan dan manusia secara optimum dengan tujuan agar bermanfaat demi efisiensi dan kesejahteraan. Tujuan dari penerapan ergonomi ini yaitu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental dengan meniadakan beban kerja tambahan serta mencegah penyakit akibat kerja, juga meningkatkan kepuasan kerja. Untuk gangguan kesehatan akibat pajanan ergonomi itu ada terbagi menjadi 3, yaitu timbulnya kelelahan kerja, timbulnya penyakit akibat kerja, dan timbulnya kecelakaan kerja. Kesesuaian pekerjaan dengan alat itu terbagi menjadi 4, mencakup sikap kerja, cara kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja. Selanjutnya, jenis-jenis APD yang perlu dipakai atau digunakan di tempat kerja. APD atau alat perlindungan diri adalah seperangkat alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaannya, yang mengisolasi tenaga kerja dan bahaya dari tempat kerja. Penggunaan APD diatur dalam hukum, ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 01/Men/1981 tentang kewajiban melapor
penyakit akibat kerja. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor per 03/Men/1982 tentang pelayanan kerja. Selanjutnya ada faktor-faktor pertimbangan untuk pemakaian APD, yaitu enak dan nyaman dipakai, tidak mengganggu ketenangan kerja dan tidak membatasi ruang gerak pekerja, memberikan perlindungan yang efektif terhadap segala jenis bahaya atau potensi bahaya, memenuhi syarat estetika, memperhatikan efek samping penggunaan dari APD, serta mudah dalam pemeliharaan, tepat dengan ukuran, tepat penyediaan, dan harganya terjangkau. Ya baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami. Terdapat beberapa poin. Poin pertama, standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja didasari oleh PP nomor 88 tahun 2019 mencakup pencegahan penyakit, upaya peningkatan kesehatan, upaya penanganan penyakit sampai dengan upaya pemulihan kesehatan. Lalu poin kedua, penyakit akibat kerja dapat ditimbulkan dari berbagai aspek, yaitu aspek pekerjaan, bahan, maupun lingkungan tempat bekerja. Faktor penyebab dapat berupa faktor fisik, faktor kimia, dan faktor biologi. PT Indofood Sukses Makmur telah melakukan pengendalian, pencegahan, dan pertanggungjawaban dengan penyediaan fasilitas K3. Lalu poin ketiga, standar kesehatan lingkungan kerja pada PT Indofood Sukses Makmur meliputi nilai ambang, batas fisik, dan kimia telah sesuai dengan standar. Untuk media lingkungan udara, tanah, dan pangan telah sesuai dengan standar dan diperhatikan serta diawasi oleh ahlinya. Poin berikutnya, poin 4, potensi bahaya di lingkungan industri pada PT Indofood Sukses Makmur terdiri pada aspek agronomik, postur tubuh yang bekerja dianggap tidak sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu poin kelima, penerapan higien dan sanitasi di lingkungan kerja PT Indofood Sukses Makmur ditanggung-jawabi oleh divisi Building Maintenance untuk fasilitas kebersihan oleh divisi General Welfare and Service, dan untuk tata laksana RT oleh divisi Maintenance. Lalu untuk poin 6, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan beberapa bahan kimia yang berfungsi untuk mengetahui dan menambah cita rasa, warna, tekstur, serta penampilan dari olahan makanan dan memperpanjang umur makanan. Poin berikutnya, poin 7, implikasi klinis akibat terpapar bahan kimia dari bidang pengolahan seperti PT Indofood Sukses Makmur harus sangat diperhatikan dan diawasi. Bahaya yang terjadi di PT Indofood Sukses Makmur tidak memiliki beberapa jenis diantaranya bahaya kimia, bahaya fisik, bahaya agronomi, dan bahaya biologi. Lalu poin 9, PT Indofood Sukses Makmur telah menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, organisasi, dan pengambilan keputusan. Lalu poin 10, PT Indofood Sukses Makmur menyediakan fasilitas pelayanan makanan untuk mengetahui beberapa penerapan gizi untuk pekerja berupa kantin yang dimana makanannya dimonitoring langsung oleh tim menu dan poliklinik. Poin 11, ekonomi pada lingkungan kerja PT Indofood Sukses Makmur meliputi aspek sikap kerja dan aspek cara kerja. Poin 12, jenis APD yang perlu dipakai atau digunakan di tempat kerja untuk memenuhi faktor enak dan nyaman untuk dipakai. Lalu yang terakhir ada beberapa saran. Di sini ada 6 saran. Yang pertama, perlu dilakukan pengukuran terhadap intensitas tekanan panas di lingkungan kerja. Yang kedua, perlu dilakukan pengukuran terhadap intensitas debu di lingkungan perusahaan. Yang ketiga, sebaiknya dibentuk Departemen SH atau Departemen P2
Ketiga, karena faktor resiko dividen ISM cukup tinggi. Poin 4, sebaiknya dilakukan pelatihan dan penunjukan petugas P3K. Poin 5, perlu adanya pelatihan hiperkes bagi para medis perusahaan. Lalu poin ke-6, perlu adanya pengawasan khusus bagi tenaga kerja outsourcing pada bagian bongkar tepung. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih.